Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rosalina 073 dari Prodi Teknik Informatika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang routing dinamik. Apa routing dinamik itu? Dynamic routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Dynamic router terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, ada RIP, Routing Information Protocol. Yang kedua, ada IGRP, Internal Gateway Routing Protocol. Yang ketiga, ada OSPF, Open Shortest First. Yang keempat, ada EIGRP, Exchange Internal Gateway Routing Protocol, dan yang terakhir ada BGP, Border Gateway Protocol. Routing dinamik memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, pada routing dinamik hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Dan apabila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi. Lebih mudah untuk mengatur network yang besar, dan akan memilih jalur lain yang ada bila mana suatu jalur terjadi kerusakan. Akan tetapi, routing dinamik juga memiliki beberapa kekurangan. Pada routing dinamik, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Kecepatan pengenalan network juga cukup lama, karena router membroadcast ke semua router, hingga ada yang cocok. Setelah konfigurasi, harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Pada routing dinamik, susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Dan yang terakhir, update ARP table dibandingkan ke semua komputer berarti mengkonsumsi. Butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down. Bandwidth jalur ditentukan oleh sistem, bukan ditentukan oleh admin. Nah, perbedaan antara routing statik dan routing dinamik cukup banyak. Yang pertama, routing statik berfungsi pada protokol IP, sedangkan routing dinamik berfungsi pada inter-routing protokol. Routing statik, router tidak dapat membagi informasi routing, sedangkan routing dinamik, router membagi informasi routing secara otomatis. Routing tabel pada routing statik dibuat dan dihapus secara manual, sedangkan routing tabel pada routing dinamik dibuat dan dihapus secara otomatis. Routing statik tidak menggunakan routing protokol. Routing dinamik terdapat routing protokol seperti RIP atau SPF. Microsoft mendukung multi-home system seperti router pada routing statik, sedangkan pada routing dinamik, Microsoft mendukung RIP untuk IP dan IPX atau SPX. Oke, kita akan melakukan simulasi routing dinamik dengan software Cisco Packet Tracer. Langkah yang pertama, kita buat dulu simulasi jaringan, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, network PC, dan gateway PC. Kita sekarang sudah ada di dalam software Cisco Packet Tracer. Selanjutnya kita akan membuat simulasi jaringan yang terdiri dari 3 buah router, 2 buah server, dan 3 buah PC. Yang pertama, kita tambahkan dulu 3 PT router. Kenapa pakai PT router? Karena PT router memiliki 4 port. Selanjutnya kita tambahkan 2 buah server. Lalu kita tambahkan 2 buah PC dan 1 PC di router kedua. Selanjutnya kita hubungkan
dengan kabel. Nah, sudah jadi. Langkah berikutnya, kita tinggal menambahkan saja IP address, gateway, dan subnet mask di masing-masing PC, router, dan server. Nah, ini setelah saya tambahkan IP, gateway, dan subnet mask di masing-masing PC, router, dan server. Oke, coba kita cek dari PC 0, IP configuration. Dari PC 0 menggunakan IP 1, subnet mask 192, dan default gateway 62. Sini subnet mask dari PC 0 akan sama dengan PC 1 karena PC 0 dan PC 1 berada dalam satu router. Biasanya coba kita cek di PC 1. Nah, PC 1 dengan IP 65, subnet mask sama 192, dan gateway-nya 126. Sedangkan di PC 2 memiliki IP 253 dengan subnet mask 128 dengan gateway 254. Kemudian pada router 1, fast Ethernet 0 dari router 1 mengarah pada PC 0 yang memiliki IP 62 dengan subnet mask 192. Kemudian fast Ethernet 1 yang mengarah ke PC 1 dengan IP 126 dan subnet mask 192. Nah, pada port serial 2 yang mengarah ke router 2. Maka dari itu, IP address di sini menyatakan IP address router 2 yaitu 13.13.13.1 dengan subnet mask 0. Lalu serial 3-nya mengarah pada router 3 dengan IP 12.12.12.1 dan subnet mask 0. Nah, untuk router 2, di sini router 2 ada satu port yang kosong, yaitu fast Ethernet 1. Nah, fast Ethernet 0-nya terhubung dengan PC 2 yang memiliki IP 254 dan subnet mask 128. Serial 2-nya mengarah pada router 1 dengan IP 23.23.232 dan subnet mask 0. Kemudian serial 3-nya mengarah pada router 3 dengan IP 12.12.12.2 dan subnet mask 0. Selanjutnya pada router 3, fast Ethernet 0-nya mengarah pada server 1 dengan IP 43.43.43.3 dan subnet mask 0. Kemudian fast Ethernet 1-nya mengarah pada server 0 dengan IP 33.33.33.3 dan subnet mask 0. Serial 2 pada router 3 mengarah pada router 1 dengan IP 23.23.23.3 dan subnet mask 0. Kemudian serial 3-nya mengarah pada router 2 dengan IP 13.13.13.3 dan subnet mask 0. Selanjutnya kita akan mengatur IP pada server. Pada server 0, IP address-nya 33.33.33.1, subnet mask-nya 0.
Default gateway-nya 33.33.33.3. Misalnya pada server 1, IP address-nya 43.43.43.1, subnet mask-nya sama, default gateway-nya 43.43.43.3. Yang kedua, isikan network routing IP setiap router sebagai berikut. Oke, untuk mengisikan routing RIP-nya, kita masuk ke setiap router. Pertama kita masuk ke router 1, lalu ke menu RIP, lalu kita tambahkan di sini. Oke, kita lanjut ke router 2. Kita lanjut ke router 3. Oke, sudah selesai. Yang ketiga, setelah selesai menambahkan network routing IP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Oke, kita masuk ke masing-masing router lagi, kita masuk ke menu CLI, lalu kita tambahkan ke router 2. Ke router 3. Agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config global setting lalu save. Kita masuk ke setiap router lagi, config global setting lalu save. Oke, sudah selesai. Yang kelima, untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol Power Cycle Device atau ALTS. Oke, kita tinggal ALTS atau kita klik ini. Oke, kita klik yes. Kita tunggu sampai menjadi hijau. Oke, sudah hijau. Langkah yang keenam, untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silahkan masukkan perintah berikut pada CLI router. Perintahnya yaitu show IP route. Oke, kita masuk ke setiap router lagi. Di CLI, kita klik show IP route. Kita lanjut ke router 2. Lanjut ke router 3. Langkah yang ketujuh, kita pindah ke mode simulation, lalu kita edit filter event list menjadi hanya ICMP, lalu kita buat skenario. Kita kirimkan simple paket PDU dan mengamati jalannya pada ICMP. Yang pertama, dari PC1 ke PC2, lalu PC1 ke PC3, selanjutnya PC1 ke server 1, lalu PC1 ke server 2, PC3 ke PC1, PC3 ke PC2, PC3 ke server 1, PC3 ke server 2, server 1 ke server 2, dilanjutkan oleh server 1 ke PC1, lalu server 1 ke PC2, dan yang terakhir server 1 ke PC3. Oke, kita langsung saja masuk ke mode simulation.
Kita edit filter, hanya ICMP di IPv4. Pertama, kita kirimkan simple paket PDU dari PC0 ke PC1. Oke, berjalan lancar, kembali ke router 1, kembali lagi ke PC0. Kita del. Yang kedua, dari PC1 ke PC2. Oke, kita jalankan. Ke router 1, ke router 2, lalu ke PC2. Dikembalikan lagi ke router 2, ke PC1. Oke, yang ketiga kita akan mengirimkan simple PDU dari PC0 ke server 0. Kita jalankan. Dikirim ke router 1, dikirim ke router 3, diteruskan ke server 0, lalu dikembalikan ke router 3, ke router 1, ke PC0. Lancar. Padahal yang keempat, kita akan mengirimkan dari PC0 ke server 1. Kita jalankan. Dikirim ke router 1, dikirim ke router 3, lalu ke server 1, dan dikembalikan ke router 3, ke router 1, ke PC0 lagi. Oke, kita del. Oke, selanjutnya dari PC2 ke PC0. Dikirim ke router 2, dikirim ke router 1, kemudian ke PC0, dan dikembalikan lagi ke router 1, ke router 2, dan ke PC2. Kita del. Oke, selanjutnya kita akan mengirimkan dari PC2 ke PC1. Dikirim ke router 2, dikirim ke router 1, lalu dikirim ke PC1, dan dikembalikan lagi ke router 1, ke router 2, dan ke PC2. Oke, sukses. Ada lagi. Selanjutnya kita buat simple PDU dari PC2 ke server 0. Dikirim ke router 2, ke router 3, lalu dikirim ke server 0, dan dikembalikan ke router 3, ke router 2, dan ke PC2. Oke, complete. Kita del lagi. Kita buat simple PDU lagi dari PC2 ke server 1. Oke, kita jalankan. Dikirim ke router 2, dikirim ke router 3, lalu dilanjutkan ke server 1, dan dikembalikan ke router 3, ke router 2, dan ke PC2. Sukses. Lalu kita del lagi. Sekarang kita akan mengirimkan simple paket PDU dari server 0 ke server 1. Oke, dikirim ke router 3, ke server 1, kemudian dikembalikan ke router 3 dan ke server 0. Kita del lagi. Sekarang kita akan mengirimkan dari server 0 ke PC0. Oke, kita jalankan. Dikirim ke router 3, lalu ke router 1, dilanjutkan ke PC0, dan dikembalikan ke router 1, dikembalikan ke router 3, dan kembali ke server 0. Kita del lagi. Selanjutnya kita akan mengirimkan dari server 0 menuju PC1. Kita jalankan. Oke, sampai di PC1, lalu dikembalikan ke router 1, ke router 3, ke server 0. Kita del lagi. Dan yang terakhir kita akan mengirimkan dari server 0 ke PC2. Kita jalankan. Dari router 3 dikirim ke router 2, dikirim ke PC2, kemudian dikembalikan ke router 2, ke router 3, dan ke server 0. Oke, selesai. Setelah selesai membuat simulasi pada poin 7, kembalikan ke mode real time. Lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 7. Oke, kita kembali ke mode real time.
Lalu kita akan melakukan tracing. Yang pertama dari PC0 ke PC1. Di PC0 masuk ke menu desktop, command prompt, pressure IP dari PC1 yaitu 192.168.165. Oke, complete ya. Jadi melewati router dulu, lalu ke PC1. Selanjutnya kita akan tracing dari PC1 ke PC2. Dari PC1 ke PC2. PC2 memiliki IP 192.168.1.253. Jadi dia harus melewati router 1 dulu, kemudian melewati router 2, baru dia akan sampai ke PC2. Selanjutnya kita akan melakukan tracing lagi dari PC0 ke server 0. IP dari server 0 yaitu 33.33.33.1. Jadi ini dia harus melewati router 1, lalu ke router 3, selanjutnya dia akan sampai ke server 0. Biasanya kita akan melakukan tracing dari PC1 ke server 2, dimana kalau di simulasi jaringan yang kita buat, kita akan melakukan tracing dari PC0 ke server 1, dimana server 1 memiliki IP 43.43.43.1. Jadi dia harus melewati router 1 dulu, lalu ke router 3, kemudian akan sampai ke server 1. Oke, tracing yang keempat, kita akan melakukan tracing dari PC2 ke PC0. PC0 memiliki IP 192.168.1.1. Jadi dia harus melewati router 2, lalu ke router 1, lalu dia akan sampai ke PC0. Biasanya kita akan melakukan tracing dari PC2 ke PC1. Di PC1 memiliki IP 192.168.1.65. Sama, harus melewati router 2, lalu ke router 1, kemudian ke PC1. Selanjutnya kita akan melakukan tracing dari PC2 ke server 0. Selanjutnya kita lanjutkan tracer ke server. Selanjutnya kita akan lakukan tracer ke server 2.
Oke, selanjutnya kita akan tracing dari PC2 ke server 1. Oke, sukses. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tracing yang ke-9 dari server 0 ke server 1. Oke, singkat ya. Hanya membutuhkan router 3. Selanjutnya kita akan melakukan tracer dari server 1 ke PC, dari server 0 ke PC 0. Ini setelah melalui router 3 lalu ke router 1, kemudian sampai ini kita melakukan reset ke PC 1. Masih sama seperti tadi. Lalu yang terakhir ke PC 2. Oke, complete semua. Langkah yang ke-9, kita buat skenario jalur dari router 1 menuju router 3, jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface. Misal, interface serial router 3 arah router 1. Kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Oke, jadi kita akan mendisable ke arah router 3. Itu serial 2. Kita tunggu hingga 15-20 detik. Yang terakhir atau langkah ke-10, kita coba lakukan pengetesan pada poin 7 kembali. Oke, kita masuk lagi ke mode simulation. Kita coba jalankan seperti ini. Langkah ke-7 tadi. Pertama, kita akan buat simple PDU dari PC 0 ke PC 1. Selanjutnya dari PC 1 ke PC 2. Selanjutnya dari PC 0 ke server 0. Oke, jadi karena di sini terputus, dia melewati ke arah router 2. Nah, inilah yang membedakan dengan routing statik. Pada routing statik, jika ada salah satu yang diputus, dia tidak bisa meneruskan. Sedangkan pada routing dinamik, dia akan mencari jalan lain. Sekian video kali ini. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.